Begitu ini kasus muncul, laporan masyarakat yang cukup intensif, maka kami telah menugaskan tim ke lapangan untuk berada di lapangan pada tanggal 26 sampai 31 Mei 2025 pada 4 lokasi, yaitu PTGN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP. Yang kemudian hari kemarin yang terhormat Pak Menteri SDM telah melakukan kunjungan lapangan. Kami mungkin akan beberapa hari lagi akan ke sana karena memang ada kegiatan lain yang harus kami tangani, terutama di Jakarta dengan kualitas udaranya yang kami agak prihatin, sehingga beberapa hal akan kami tangani dulu di Jakarta, kemudian kami akan ke sana dalam waktu yang sangat segera. Jadi ini kondisi foto udara yang diambil di PT ASP pada tanggal 28 Mei 2025. Maksudnya menggunakan drone, pakai drone ya, bukan foto udara tapi pakai foto drone. Next slide. Ini sebaran iup yang kemudian dilakukan pengawasan oleh teman-teman Gakum. Jadi kita telah menurunkan tim selama beberapa hari untuk melakukan tinjauan ke sana. Dan insya Allah dalam waktu segera untuk melihat kondisi di lapangan, kami dan beberapa tim juga akan menyusul ke sana untuk melihat langsung kondisi fisik sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bapak Menteri SDM. Sehingga kita mendapat gambaran konkret terkait dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Raja Ampat ini. Ada 4 lokasi yang menjadi sasaran kegiatannya. Pertama di Pulau Gak, yaitu suatu pulau di sisi sebelah selatan ke barat atau barat laut, barat daya. Kemudian ke arah depannya lagi ada Mayapun nomor 4 itu. Kemudian lokasi berikutnya di Pulau KW, kemudian di Pulau Mangiran. Jadi yang kami sebut tadi Pulau Gak, Pulau Pele, Batang Pele, dan Mayipun, kemudian Pulau KW dan Pulau Manuran, itu keempat-empatnya merupakan pulau-pulau kecil sebagaimana yang disebutkan di dalam undang-undang terkait dengan pengaturan pulau kecil dan pesisirnya. Next slide. Kita akan satu-satu. Jadi ini semuanya foto udara atau foto drone yang diambil pada pelaksanaan kegiatan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh teman-teman pengawas lingkungan, yaitu di foto PTGN. Next slide. Ini posisinya. Jadi PTGN ini berada di Pulau Gak yang luasnya 6.300, sehingga dengan demikian termasuk pulau kecil yang memang nanti kami akan sebutkan dikecualikan atau tidak termasuk yang diprioritaskan untuk dilakukan pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang revisinya. Jadi ini yang kemudian mengharuskan kita merevisi persetujuan lingkungan yang telah ada. Kita boleh sampaikan sebagai berikut. Untuk PTGN ini merupakan 13 perusahaan yang diperbolehkan untuk melanjutkan kontrak karya penambangan di kawasan hutan lindung nih sebenarnya, yang sampai berakhirnya izin. Jadi dulu di Undang-Undang 41 tahun 1999 itu hutan lindung tidak boleh dilakukan dengan penambangan pola terbuka, tapi dikecualikan terkait dengan 13 perusahaan ini melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2004. Jadi intinya Perpu tersebut mengecualikan 13 perusahaan yang harusnya tidak boleh menambang di hutan lindung secara pola terbuka. Jadi hutan lindung itu tidak boleh dilakukan pola terbuka, tetapi kecuali 13 perusahaan termasuk PT GN ini diperbolehkan melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004. Sehingga dengan demikian maka berjalanlah kegiatan penambangan nikel di Pulau Gak ini seluas 6.030 hektar. Jadi pulau ini sekali lagi masuk di dalam pulau-pulau kecil. Kemudian segala perizinannya sudah lengkap untuk PTGN ini. Jadi mulai dari IUP, kemudian juga persetujuan lingkungan. Jadi persetujuan lingkungan termasuk pinjam pakai, karena ini sekali lagi kami sampaikan hampir seluruh areal di Kabupaten Raja Ampat ini merupakan kawasan hutan, termasuk PTGN ini. Nah, PTGN ini secara status berada di kawasan hutan lindung. Nanti secara teknis tentu Bapak Menteri Kehutanan akan memberikan penjelasan kepada kita. Next slide. Sebelumnya bahwa berdasarkan kajian lapangan sebelumnya itu maka luas bukaan yang terdata di kami berdasarkan citra satelit dan foto drone, maka luasnya seluas 187,87 hektar. Next slide. Ini posisi yang dilakukan pemantauan oleh teman-teman di lapangan. Jadi mulai
memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT GAK ini oleh PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor-minor saja. Tetapi ini dari pandangan mata, tentu masih perlu dilakukan kajian-kajian mendalam karena tentu sedimentasi itu sudah menutupi ini permukaan koral. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Jadi sudah kami sampaikan bahwa secara umum semua pulau ini dikelilingi oleh koral. Koral sebagai suatu habitat yang memang harus kita jaga benar keberadaannya, sangat pentingnya buat kehidupan kita semua, terutama yang bermuara nanti kepada di laut. Jadi ini yang kemudian kita nanti perlu dalami lagi. Tetapi secara teknis semua kaidah lingkungan yang dipersyaratkan di dalam pertambangan nikel di Pulau GAK oleh PT GN ini berdasarkan penilaian lapangan yang dilakukan sesuai dengan persetujuan lingkungan yang telah diberikan, maka semua kaidahnya telah dilalui. Next slide. Namun demikian memang ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama, bahwa kegiatan pertambangan PT GN berada di pulau kecil sebagaimana dimaksudkan di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Kemudian yang kedua yang juga menjadi perhatian kita serius adalah terkait dengan kerentanan ekosistem Raja Ampat. Tadi kita sebutkan bahwa persetujuan lingkungan mestinya kita tinjau kembali atau kita mungkin pertimbangkan memberikannya bila mana pertama teknologi penanganannya tidak kita kuasai atau kemudian kemampuan kita untuk merehabilitasi tidak mampu. Itu sebenarnya dua kegiatan ini mungkin menjadi pertimbangan kita untuk mereview keberadaan persetujuan lingkungan kalau memang ada. Kalau belum tentu itu menjadi kendala utama untuk kita berikan persetujuan lingkungan. Jadi dua hal tadi. Kemudian terkait dengan kondisi PT GN, tadi yang pertama tadi sudah kami sebut luasnya di 6.030 hektar sehingga masuk di dalam kategori pulau-pulau kecil. Kemudian masuk di dalam kerentanan ekosistem Raja Ampat ini. Raja Ampat ini serius memang agak perlu mendapat perhatian kita semua. Kemudian atas dampak yang ditimbulkannya tentu kita akan minta untuk dipulihkan. Jadi beberapa hal yang menjadi yang harus kita perhatikan. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini kenapa semua perundang-undangan yang memang menjadi rujukan persetujuan lingkungan hidup akan dibahas di Kementerian Lingkungan Hidup secara expert ya, secara lintas kementerian dan secara lintas disiplin, sehingga termasuk tidak terkecuali undang-undang ini. Meskipun undang-undang ini tentu pemangkunya ada kepada Menteri KKP. Nanti kepada Menteri KKP kami sudah diskusi juga untuk bicara lebih menyampaikan hasil lapangan, nantinya kita bahas bersama. Jadi intinya bahwa di dalam pasal tersebut tidak diprioritaskan kegiatan untuk kegiatan pertambangan. Kemudian hal ini juga dikuatkan dengan keputusan MA Mahkamah Agung nomor 57 tahun 2022 dan keputusan MA nomor 35 tahun 2023. Jadi keputusan MA itu kemudian menganggap bahwa pelaksanaan pelarangan kegiatan penambangan di pulau kecil ini dilakukan tanpa syarat. Jadi tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan di pulau-pulau kecil berdasarkan keputusan MA nomor 57 tahun 2022. Ini keputusan ini terjadi di kasus di Konawe, di Kepulauan Konawe. Jadi Pulau Wahoni kalau nggak salah ada suatu perusahaan yang kemudian dilakukan digugat oleh masyarakat dan Mahkamah Agung memenangkan masyarakat tersebut meskipun perusahaan tersebut sudah sangat lengkap dokumennya. Kemudian karena dia kalah di Mahkamah Agung, maka perusahaan tersebut melakukan gugatan akhir di MK. MK justru memperkuat keputusan MA tersebut. Artinya ini ada jurisprudensi hukum bahwa terkait dengan kegiatan-kegiatan ini memang menjadi hal yang dilarang terkait dengan kegiatan penambangan di pulau-pulau kecil. Ini keputusan MK, bukan keputusan NA ya. Jadi namun ini menjadi rujukan kita pada saat mempertimbangkan persetujuan lingkungan yang harus kita kemudian review atau kita evaluasi kembali. Next slide. Slide selanjutnya. Nah ini tadi ya secara umum
hampir mirip-mirip semua. PT ASP ini bahkan berada di pulau yang lebih kecil lagi. Jadi ada di Pulau Manuran. Ini foto yang diambil foto drone yang diambil tanggal 28 Mei 2025. Next slide. Ini posisinya. Jadi luas bukaannya 109. Memang di pulau ini lebih kecil ya. Jadi hanya 743 hektar. Tentu kita bisa bayangkan kalau ini dilakukan eksploitasi, pemulihannya tidaklah terlalu gampang karena tidak ada lagi bahan untuk memulihkan. Ini yang kemudian menjadi perhatian kami untuk melakukan review terkait dengan dokumen lingkungan. Jadi yang kami sampaikan tentu berada di batas kewenangan Kementerian LH terkait dengan persetujuan lingkungan. Jadi persetujuan lingkungan yang untuk PT ASP ini diterbitkan oleh Bapak Bupati Kabupaten Raja Ampat nomor 75B tahun 2006. Jadi sampai sekarang dokumen tersebut belum berada di kami. Kami nanti akan minta untuk kemudian diserahkan kepada kami untuk dilakukan review lebih lanjut. Next slide. Ini posisinya teman-teman sekalian. Pada saat dilakukan pengawasan memang ada kejadian setting pond dan jebol. Dan ini memang menimbulkan pencemaran lingkungan, kekeruan dengan pantai yang cukup tinggi. Dan ini tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung-jawabi oleh perusahaan tersebut. Jadi terlihat memang berbeda dengan PT yang satunya. PT yang ini memang agak beberapa penanganan lingkungannya agak perlu ditingkatkan ya. Jadi termasuk manajemen lingkungannya belum dia miliki sehingga kondisi lingkungannya tidak terlalu baik untuk yang berada di PT ASP ini di Pulau Manuran. Jadi Pulau Manuran ini pulau yang ada di atas tadi di bagian utara dari kepulauan yang gede Wagyu. Ini posisinya seperti ini. Jadi ini sudah dikasih juga sudah diberikan papan penyegelan oleh dari teman-teman penegakan hukum. Next slide. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau plang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana, perdata ataupun sanksi administrasi pemerintah. Sehingga biasanya diperlukan waktu agak lama karena mulai dari pengambilan lab, pengambilan sampel, membawa ke lab, menunggu labnya hasil lab, kemudian menghadirkan saksi ahli karena saksi ahli ini harus bersaksi di pengadilan pada saat diperlukan nanti. Sehingga menghadirkan saksi ahli ini biasanya memerlukan waktu yang relatif lama karena nunggu waktunya kesempatan beliau dan ahli yang kita datangkan. Sehingga kadang-kadang mulai dari pemasangan plang sampai pengambilan kesimpulan diperlukan 1-2 bulan waktu kita untuk mengambil tindakan terkait dengan pelanggaran suatu kasus lingkungan hidup.